warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Monesi di program Gosip Agripod. Pada episode kali ini, kita akan memberikan sedikit pengetahuan tentang pertanian modern yaitu budidaya tanaman salibu bersama dengan Bapak Andri Irawan. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. apa kabar? Alhamdulillah sudah sedikit membaik. Boleh sedikit perkenalan diri dulu supaya teman-teman di rumah bisa tahu siapa Pak? Oke, terima kasih Monesi. Ini yang kedua ya, Iya, podcast saya yang kedua. Seperti biasa, nama saya Andri Irawan. Ya, saya juga aktif di Stipa Kampus sebagai dosen dan di Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur. Sekarang menjadi tamu untuk yang kedua kali di podcast Gosip. Ini itu saja, Pak. langsung saja ya Pak, kita mulai. Apa sih Pak yang dimaksud dengan budidaya tanaman salibu? Oke, sebelum kita ke sana, sebenarnya salibu ini kategori tradisional yang kita angkat kembali. Karena salibu ini sebenarnya sudah lama dipraktikkan oleh petani kita, cuman secara teknis banyak yang menyampingkan, gitu ya, sehingga budidaya salibu ini sudah jarang dipakai oleh petani kita. Salibu itu sebenarnya kalau orang awam, petani-petani atau kita biasa mendengar menyingkat dari kepanjangan dari salin ibu, padahal itu sebenarnya satu libu baru ya. Jadi salibu itu adalah budidaya yang mempertahankan tanaman dengan teknis tertentu sehingga ketika panen ada perlakuan tertentu menghasilkan anakan baru. Nah, itu yang dibilang dengan salibu. Jadi dalam budidaya salibu ini kita tidak menggunakan benih yang baru, tapi kita menggunakan benih varietas yang sudah ada di tanah. Panen lakukan sedikit secara teknis ya, sesuai dengan teknisnya sehingga menghasilkan tanaman padi yang baru. Jadi beberapa keuntungannya salah satunya adalah kita petani itu tidak lagi menggunakan pembelian bibit baru. Itu secara singkatnya salibu itu. Jadi salibu itu kalau kita menyebutnya di dinas pertanian itu sibu sabu ya, sistem budidaya salibu. Ini kan kalau salibu ini udah banyak nih sebenarnya di provinsi lain dan segala macam. Cuman kita ingin menggunakan sesuatu yang dulunya bisa pakai, kenapa sekarang kita sedikit melupakan dengan berbagai modifikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan Satgas di dinas secara teknisnya dipublikasikan oleh Pak Sodikio. Sampaikan itu dia mencoba beberapa kali melakukan pelakuan sehingga kita mencoba memberikan contoh di desa Sumber Sukojaya bahwa kita bisa kok salibu itu bisa menghasilkan dan menambah pendapatan petani. Dari hasil kajian kita, salibu ini bisa menghemat pengeluaran petani sebanyak 30%. Banyak 30%. Jadi kalau rata-rata hitungan kita 1 hektar itu biaya yang dikeluarkan petani itu 10 juta, artinya kita bisa mengeluarkan 7 juta. Cuma kita dalam menggunakan sistem salibu ini ada beberapa poin yang menjadi kendala. Kan semuanya kan pasti ada kendala. Benefitnya ada, kendalanya juga ada. Karena kita ini adalah baru dan mau mempromosikan, jadi kendala itu banyak. Ya, ada serangan tikus, ya, ada pasukan daratnya tikus, serangan daratnya tikus, serangan udaranya burung. Karena dalam percobaan ini kita hanya lahan itu saja yang melakukan budidaya, lahan lainnya tidak melakukan. Jadi ketika kita sendiri yang melakukan budidaya tanpa beramai-ramai bersama-sama dengan yang lain, ya jadi serangan. Itu yang kendala kita dalam mencoba mengaplikasikan salibu. Tapi ketika semua petani kita sudah paham dengan metode salibu, ini menjadi sesuatu yang
ketika bersama-sama menjadi kendala itu menjadi hilang ya. Sama kayak prinsip sapu lidi ya. Kalau cuma satu mudah dipatahkan, tapi kalau sudah beberapa kan dia sudah Susah. susah tuh. Itu kendala-kendala yang kita. Untuk mengatasi masalah itu, Pak, apa nih yang bisa Bapak Ya, kami dari pemerintahan Dinas Pertanian ya, Kabupaten Oku Timur ini mencoba terus mensosialisasikan. Ya. Oleh karena itu kita mencoba di beberapa titik, mungkin tahun depan kita mencoba kita tingkatkan lagi menjadi BEM area. Jadi tadinya hanya 10 hektar di Sumber Jaya, kita tingkatkan menjadi 100 hektar. Dari kendala-kendala kita yang di Sumber Jaya, kita perbaiki di tahun 2025 nanti seperti jenis varietas apa saja yang unggul gitu ya, yang bisa dilaksanakan oleh salinan. Terus bagaimana menyikapi serangan tikus dan serangan burung itu akan kita perbaiki di tahun 2000. Jadi sifatnya adalah kita terus mensosialisasikan sehingga petani mau. Kalau petani Kabupaten Oku Timur ini kalau sudah berhasil biasanya cepat mengikuti gitu ya. Tren seperti itulah, usaha apapun ketika usaha itu dianggap manis pasti banyak yang mengikuti gitu. Ini pemerintah Kabupaten Oku Timur di tahun 2024 ini kan kita udah target kita kan ada 1 juta ton GKP gabah. Tahun 2025 ini kita harus terus meningkatkan produksi karena Pak Presiden kita yang baru sudah mencanangkan untuk kejadian suasana pangan dalam hal ini beras. Oku Timur sebagai kabupaten tertinggi produktivitasnya di Sumsel dan nomor 8 di nasional, kita berharap peningkatan produksi ini bisa dilakukan di metode Salibu. Artinya dengan metode Salibu ini 1 tahun kita bisa mencapai 3 kali panen di lahan-lahan yang biasa 2 kali. Ya. Karena dari metodenya saja ada pada bulan-bulan tertentu ketika tidak dilakukan pola pertanaman, artinya setelah musim tanam 2 menuju musim tanam pertama tahunnya, kan lahan itu kan biasanya diperak kalau bahasa kita, dibiarkan saja tanpa ada perlakuan. Dan sayang dalam waktu 2 bulan sebenarnya metode Salibu ini bisa menghasilkan dengan beberapa perlakuan ya, dengan kondisi dan syarat tertentu. apa sih syarat-syarat yang perlu dilakuin nih Pak supaya tanaman salibu ini hasilnya bagus? Yang pertama sebenarnya kita tetap melakukan budidaya seperti biasa. Petani udah paham sistem budidaya padi itu seperti apa. Hanya saja kita di perlakuan awal ya. Ketika panen ya, ini yang intinya ketika panen kan itu kan panen di Kabupaten Oku Timur ini kan ada yang menggunakan mekanisasi, ada yang masih tradisional. Kita agak kesulitan ketika panen menggunakan combine. Kalau lahan-lahan petani yang panen yang menggunakan combine, ini kita akan kehilangan hasil sudah 30% karena lahan yang dilalui oleh roda combine itu sudah merusak padi yang ada. Jadi kami sarankan adalah pertama, lahan Salibu ini adalah lahan yang dipanen metode biasa ya, oleh ibu ngarit gitu ya. Setelah diarit sorenya pemilik lahan bisa menggunakan mesin rumput yang sudah dimodifikasi. Ini teman-teman di Desa Sumber Jaya sudah melakukan itu, jadi dia sudah bisa menghemat tenaga menggunakan mesin rumput dengan modifikasi ya, modifikasi tertentu dari mereka. Jadi sehingga di pemotongan untuk Salibu itu karena Salibu itu hanya minta di 3 jari dari posisi lahan. Ini tanah ya, ini 3 jari. Jadi rumpun yang dipotong itu hanya 3 jari dari tanah. Itu juga jadi harus rata. Fungsinya apa? Fungsinya biar Salibu ini kan terkenal panennya kan tidak serentak. Nah, dengan metode itu bisa lakukan serentak panen. Jadi sama seperti yang lain. Dengan metode Salibu ini kita bisa menghemat waktu 1 bulan lebih cepat dari metode biasa. Kenapa? Karena kita tidak ada lagi menunggu pertumbuhan benih dan benihnya ini kita ada beberapa varietas yang kita rekomendasikan untuk Salibu. Yang pasti kita merekomendasikan benih Impari 47. Karena benih Impari 47 ini anakannya banyak. Tinggal bagaimana mengatasi kendala. Kalau masalah pupuk itu
itu sama. Kita hanya Sama. bisa menghemat di 30% karena pemupukan pertama itu kita bisa hemat karena apa? Karena di lahan sawah yang ada itu sudah ada pupuk sebelumnya gitu kan. Jadi kita tinggal menambah saja pupuk seperti yang biasa. Artinya kita bisa menghemat di angka 30% lagi untuk penggunaan pupuk. Nah, yang menjadi kendala adalah serangan tikus. Iya. Nah, ini serangan tikus ini ketika semua lahan itu kosong, tidak melakukan budidaya salibu, ketika hanya petani satu atau dua petani saja melakukan salibu nih pasti ini menjadi Diserang. serangan empuk gitu kan, dari tikus mana-mana masih ada lahan dia bisa di sana yang sulit. Tapi kalau kita bersama-sama dalam satu hamparan yang luas, kita menggunakan metode salibu dan kelompok itu bekerja sama, artinya serangan tikus itu sudah diminimalisir gitu, ya karena beramai-ramai, artinya menjaga lokasi itu luar biasa sama-sama. Yang kedua, serangan dari burung tadi, pasukan udara luar biasa. Nah, bagaimana menghalau pasukan udara itu kalau bersama-sama sedikit tidak menjadi masalah kan? Ini itu. Jadi perlunya kebersamaan dan kerjasama petani ya itu menggunakan metode salibu. Ya. Ketika kita hanya berbicara individu, metode ini sangat sulit untuk dijalankan. Artinya kita perlu kebersamaan. Ya. Lumayan loh produksinya. Ya. Kita nggak usah jauh-jauh berharap. Kalau rata-rata produksinya sekitar 8 ton, kita berharap 5 ton saja udah luar biasa. Karena biaya yang dikeluarkan sedikit. Dan ini menjadi tambahan biaya, tambahan uang penghasilan oleh petani bahwa selama ini tidak ada, ini menghasilkan 5 ton untuk per hektarnya gitu kan. Tinggal dikalikan saja. Biasanya di bulan-bulan yang tidak ada petanaman, harga gabah kita ini tinggi. Gitu. Itu yang perlu yang menjadi promosinya gitu. Kalau kita menggunakan metode salibu itu seperti itu. Cuman dari awal kita sampaikan varietas yang kita rekomendasikan adalah varietas Impari 47. Karena kita anggap varietas Impari 47 bisa memiliki anakan tunasan yang baru dan hasilnya juga tidak berbeda jauh dengan. Untuk pengairannya sendiri apakah metodenya masih sama atau berbeda, Pak? Ya, untuk pengairan sebenarnya kita sudah bisa menghemat ya. Artinya dalam pengelolaan lahan kita tidak lagi menggunakan air, tapi ketika kita sudah memotong 3 jari tadi, kita harus aliri air tapi tidak semuanya terendam ya. Tapi bisa setengah sampai 3/4 air yang dilalui. Ini bisa dilihat nanti saya kasih video-videonya lah ya, singkat. Kalau kita melakukan pagi, sorenya sudah tumbuh tunas baru. Cepat disangka cepat. Jadi pengairan itu dibutuhkan pada saat itu. Jadi semua airnya dimasukkan setelah dibuka, airnya dibutuhkan. Secara keseluruhan sama sih air ketika dia udah besar, ketika dia awal saja yang ada perlakuan khusus gitu. Untuk hasilnya sendiri nih, apakah lebih bagus atau masih sama saja? Kalau kita berbicara, kalau ketika bicara produksinya, kita mendapatkan angka kalau di angka 70% produksi dibanding kemarin itu sudah dikategorikan luar biasa. Gitu ya. Tapi sebenarnya potensinya bisa sama. Ya karena kan kita bicara angka 70% itu bicara secara hitung-hitungan ya. Ya kalaupun memang lebih besar dari itu ya lebih bagus, tapi kita bicara minimal petani itu mendapatkan 70% dengan perlakuan ya secara teknisnya. Ya. Artinya minimal panen produksinya itu 70% dari yang biasa. Karena kita kan ini kan berbicara tentang memanfaatkan lahan yang tidak dimanfaatkan selama 2 bulan. Ya. Dengan metode salibu ini kita bisa mendapatkan produksi lagi tambahan 5 ton dengan lahan 1 hektar. Nah, itu menjadi tambahan untuk menambah jumlah kuota produksi yang dihasilkan oleh Kabupaten. Selain desa Sukosari kan Pak tadi? Sumur Sukojaya. Itu apakah ada desa lain yang secara khusus kami kita fokus di desa Sumur Sukojaya. Tapi sebenarnya kawan-kawan sudah ada yang memulai itu gitu ya. Daerah SES3, Bintang Mulia itu sudah melaksanakan itu. Cuman permasalahannya ketika hanya 1-2 hektar saja melaksanakan budidaya itu ya, tidak secara menyeluruh, ini menjadi kendala. Iya.
Jadi serangan udara, serangan darat itu luar biasa. Jadi petani kita sedikit kewalahan untuk mengatasi itu kalau dia hanya sendiri melaksanakan sistem budidaya ini. Harus beramai-ramai ya. Ramai-ramai, kalau ramai-ramai kan sama gitu. Jadi tikus itu kan menyerang itu kan sudah lumayan banyak, dan yang melakukan pengendalian juga tidak hanya satu atau dua petani yang milik lahan, tapi cara berkelompok melakukan pengendalian. Apakah budidaya ini tadi kan mempercepat, itu lebih berapa lama sih Pak cepat dari Iya, biasanya? artinya kalau budidaya secara konvensional biasa itu kan kurang lebih kan 3 bulan. Nah, kita menghemat di angka 1 bulan. Jadi 2 bulan itu sudah siap panen. Dari mulai kita panen, petani itu panen di lokasi itu, dan dilakukan pemotongan lagi untuk sistem budidaya salibu, 2 bulan berikutnya kita udah panen. Artinya kita sudah menghemat waktu 1 bulan. Artinya 2 bulan 60 hari ya, lahan yang melaksanakan salibu ini panen. Jadi selisihnya 1 bulan. Ya karena kita sudah menghemat biaya, menghemat waktu untuk olah lahan, ya. Kita tidak ada perlakuan olah lahan, kita tidak melakukan persemaian, ya, tidak melakukan pindah tanam, ya, tidak melakukan pemupukan awal, kayak gitu. Jadi kurang lebih di 2 bulan dari awal kita itu sampai ke panen, nanti kurang lebih 60 hari petani sudah bisa panen lagi. Ya, artinya kalau lahan-lahan yang biasanya panen 2 kali, setahun 2 kali ya, kita kan terkenalnya setahun 2 kali nih, walaupun sebenarnya di wilayah-wilayah kita sudah ada yang 3 kali. Ya. Artinya 2 kali itu kan normal di Kabupaten Gunung Timur itu 2 kali. Ya. Dia mulai tanam di bulan September, ya, Maret, September, Oktober ya, Oktober, dimulai dari MT1 itu kan Oktober tanam, November, Desember mereka panen. Ya. Januari olah lahan, ya. Kadang ini kosong nih. Sampai mulai lagi nanti bulan 3, bulan 4. Mereka tanam lagi bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7 panen, dikosongkan lagi. Nah, itu 2 kali. Nah, waktu kosong ini, nah ini ya bisa dilaksanakan salibu. Gitu. Bisa dilaksanakan salibu. Hingga petani ini kan dari hal kita kemarin, Desa Sumber Syukur menyatakan, Pak, kita ini belum masuk di dalam RDKK untuk pupuk subsidinya untuk metode salibu ini. Nah, tapi dengan sekarang ketika mereka mau melaksanakan metode salibu, mereka bisa merencanakan bahwa di desa mereka, di lahan mereka, di kelompok mereka mau melaksanakan sistem salibu. Jadi dimasukkan lagi rencana kebutuhan pupuknya pada maksudnya untuk MT ketiga, tanam yang ketiga kali. Jadi bisa lagi dapat. Jadi rata-rata kita sangat berharap Kabupaten Oku Timur ini di daerah, khususnya di daerah yang bisa dilaksanakan metode salibu ini, kita berharap indeks pertanamannya sudah 3 kali, artinya setahun 3 kali. Bayangkan saja kalau ada 1000 hektar saja yang melakukan salibu, kita rata-rata 5 ton, sudah berapa tambahan produksi untuk Kabupaten Timur? Nanti kan sudah 5.000 ton gabah panen. 5.000 kalau kita konversi jadi beras, kita anggaplah konversi itu di angka 50%, setengahnya menjadi beras. Sudah ada 2.500 ton beras yang disumbangkan oleh metode salibu kalau itu 1.000. Gitu kan. Sedangkan lahan irigasi kita di Kabupaten Oku Timur ini ada 35.000. Ya, kita sangat berharap dari 35.000 ini yang bisa melaksanakan metode salibu di angka 10.000 hektar saja, berapa peningkatan produksi beras dan berapa penghasilan uang yang diterima oleh petani dengan menggunakan metode salibu. Ya, karena sekarang kan tanaman pangan khususnya padi dengan presiden yang baru, gitu kan, bagaimana dia mengenjot bagaimana terjadi swasembada pangan, ya. Saya juga harus sampaikan bahwa Pak Presiden melalui Pak Menteri Pertanian sudah mulai menggemborkan bahwa kita butuh petani milenial. Nah itu. Jadi metode salibu ini harusnya bisa dilirik oleh petani-petani milenial yang orang tuanya punya sawah, selama 2 bulan mereka tidak dilaksanakannya. Turunlah petani milenial untuk budidaya salibu. Ya kan? Pak Menteri kan bicara katanya bisa berpotensi untuk mendapatkan 10 juta per bulan. Ya. Ini harus kita harus klarifikasi, 10 juta per bulan itu bukan kita menjadi seorang pegawai yang dapat datang bekerja dapat 10 juta per bulan. Bukan seperti itu yang dimaksud Pak Menteri. Pak Menteri itu berbicara berpotensi mendapatkan 10 juta kalau petani milenial ini melaksanakan budidaya selama 3 bulan. Bayangin loh, kalau dia 3 bulan melaksanakan budidaya dengan biaya 7 juta atau 10 juta,
penghasilan produksinya bisa mencapai 35 juta, kan 15 juta. 15 juta dibagi 3 bulan, berarti 5 juta deh. Iya kan? Nah, sekarang Pak Menteri lewat dinas-dinas di provinsi dan kabupaten mau membentuk namanya Brigade Pangan. Nah, Brigade Pangan inilah yang isinya adalah anak-anak milenial semua, petani-petani milenial. Harusnya mahasiswa-mahasiswa STIPA khususnya, karena sudah memang bergejolak di bidang pertanian, harus mencoba membuat namanya Brigade Pangan. Ya, Brigade Pangan kan isinya minimal orang 15, ya. Pengelolanya adalah usia di bawah 40 tahun, dan semuanya dibantu oleh Kementerian Pertanian, mulai dari Sapodi, Alsintan, dan lain-lain. Menunjukkan bahwa Menteri mau membuat stimulan gitu. Loh, di bidang pertanian ini luar biasa. Luar biasa, bisa menghasilkan, jangan ditinggal gitu. Mohon maaf ini, banyak saya juga harus berbicara, alumni saya sarjana pertanian zaman dulu seberapa banyak yang bergelut di bidang pertanian gitu kan. Kata-kata ada di bank, gitu kan, di perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Ilmu pertaniannya hilang. Gitu. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran presiden negara, jangan-jangan tahun 2000 sekian kita nggak ada petani lagi, karena petani tua kita sudah harusnya pensiun. Nah, sekarang anak petani saja belum tentu mau jadi petani kan, ya kan? Nah, kebetulan kita ada di STIPA, harusnya mahasiswa-mahasiswa STIPA harus mengambil peran ini. Ini kalian udah secara teori sudah menjadi strata 1 sarjana, ilmunya sudah dapat, kan? Ilmu agribisnisnya sudah dapat. Tinggal bagaimana melaksanakannya aja. Lahannya sudah dibantu oleh pemerintah. Pemerintah khususnya di Kabupaten Oku Timur ya, mau mencetak di 2025 ini ada 28.000 cetak sawah rakyat baru. 28.000 itu siapa yang mau mengelola? Ya kan? Ini dibentuk namanya Brigade Pangan. Kita ditargetkan membentuk Brigade Pangan sebanyak 99 untuk mengelola 28.000. Kita berharap satu Brigade Pangan itu mengelola 200 hektar. Nah, bagaimana mengelolanya? Pemerintah mengucurkan dana ya berupa Alsintan, Saprodi, artinya dan pinjaman lunak nantinya. Ya. Jadi orang 15 ini mengelola sebelum dikembalikan kepada pemiliknya. Karena kan lahan baru, cetak sawah baru itu kan tidak serta-merta langsung dapat 8 ton. Gitu kan. Nah, pemerintah menghitung lahan baru ini mendapatkan 3 ton saja hasilnya. Itu sudah lumayan. Artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan, ya, dia mendapatkan 4 bagian, Rp4. Artinya bisa menghasilkan kurang lebih 400% keuntungan. Bayangkan, pemerintah tidak, Alsintan dipinjamkan secara gratis, Saprodi dikasih secara gratis. Artinya pemerintah berharap lahan-lahan yang sudah dikasih, bantuan sudah dikasih ini, kalau Pak staf ahli menteri mengatakan ini barang ini semuanya perempuan. Kenapa perempuan? Berharap dia punya anak gitu. Artinya dari 1 traktor roda 2 dengan berupaya jadi nambah 1 berikutnya. Artinya secara itunya beranak. Masa petani-petani milenial tidak memikirkan ke sana? Petani ini kan kalau di luar itu kan menjadi pekerjaan yang prestis. Cuman di Indonesia saja dianggap petani itu pekerjaan yang kelas bawah. Padahal itu salah gitu. Memang tinggal kawan-kawan ya mahasiswa STIPA lah yang berminat di bidang pertanian. Kenapa kalian memilih menjadi sarjana pertanian kalau tidak mau berkembang di bidang pertanian gitu. Jadi motivasi buat kawan-kawan, pemerintah sudah luar biasa mensupport Pak Bupati, kita sudah luar biasa mensupport. Pak Bupati itu sudah membentuk petani milenial di Kabupaten Kutai. Sebelum pemerintah pusat mencanangkan ini, Pak Bupati sudah punya petani-petani milenial. Jadi program Pak Prabowo Presiden baru ini sudah siap tampung saja Kabupaten Oku Timur, karena kita sudah punya petani milenial. Tapi tinggal bagaimana manajemen petani milenialnya dikuatkan. Memang butuh pelatihan-pelatihan peningkatan SDM. Nah, ya Gen Z apalagi milenial itu kan yang lahirkan tahun 2000, lahirkan 90 itu kan beda-beda, metode mentalnya beda-beda. Bagaimana mental ini bisa berkembang dan dengan cara mereka masing-masing gitu kan, ini yang luar biasa. Bagi yang masyarakat yang berminat daftar jadi apa tadi Pak? Brigade Pangan. Itu gimana Pak?
Jadi brigade pangan ini untuk saat ini pemerintah pusat hanya belum masih berfokus di wilayah cetak sawah, cetak sawah baru itu CSR, dan wilayah-wilayah optimalisasi lahan. Jadi lahan tidak optimal, khususnya di daerah rawa, dicetak biar optimal di lahan-lahan itu. Jadi secara teknisnya petani-petani milenial harus rembuk duduk bersama, membuat sebuah kelompok, suatu organisasi seperti biasa yang namanya brigade pangan. Jadi satu desa itu nanti membentuk taruna tani lah zaman dulu ya, karang taruna gitu ya, yang orang tuanya punya lahan gitu kan, mereka berkumpul sebanyak 15 dan visi misi yang sama ya, sama seperti bentuk kelompok tani, tapi isinya hanya petani-petani milenial. Jadi nanti dikasih mereka bentuk brigade pangan, misalnya di daerah cetak sawah baru tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika sawah itu dicetak, siapa yang mau mengelola itu, ya kan? Jangan sampai program pemerintah sudah cetak sawah sebanyak itu gitu kan, petani tidak mau melaksanakan. Oleh karena itulah pemerintah pusat membentuk namanya brigade pangan. Ini loh lahannya 200 hektar, ini bantuannya, bisa nggak ngelola ini? Nah gitu. Jadi dikasih lahan, dikasih alat, nih terjun nih, kelola nih 200 hektar. Itu loh konsep yang dimaksud dengan Pak Menteri akan gaji, ya kan? 10 juta per hektar, 10 juta per bulan, itu 10 juta per bulan, hitungin aja loh. Ya kan? Tinggal orang 15 itu sama-sama berkomitmen. Nanti kan kita dari Babinsa itu turun tangan, membantu Babin Kaptimas, TNI, Polri, semuanya sekarang difokuskan untuk membantu program swasembada pangan. Kita berfokus pada beras. Terus ada lagi program Pak Prabowo yang makan siang gratis. Siapa yang mau nyuplai berasnya kalau nggak dari lahan-lahan itu, gitu kan? Apalagi makan siang gratis ini kan fokusnya adalah lokal semuanya, tidak ditenderkan beras siapa, enggak kan? Semuanya kan di lokal, beli berasnya di tempat lokal, UMKM lokal, sayurannya bisa melibatkan KWT, artinya gejolak di bawah itu luar biasa. Kita ini di tahun kepemimpinan pemerintah yang baru ini, pertanian ini menjadi ikon yang sangat luar biasa, yang sangat diperhatikan. Kita sangat berterima kasih kepada Presiden pemerintahan yang baru ini. Pertanian menjadi sesuatu yang eksklusif gitu ya, yang dibantu secara luar biasa pendanaannya, karena yang namanya urusan perut ya, ini di atas segala-galanya. Kalau urusan perut bermasalah, semuanya jadi bermasalah. Wah, ini Pak, kasih tips and trik buat teman-teman di rumah, terutama petani milenial. Iya, kita nggak usah berbicara lahan 1 hektar, 2 hektar untuk petani. Di lahan pekarangan di rumah itu kan, nanti kalian nggak bisa nanam kangkung, bisa kan? Bisa. Berapa bulan, itu kan sudah bisa menghasilkan. Nggak usah berpikir, aku mau harusnya punya lahan 5 hektar. Ini banyak loh yang lahan pekarangan yang bisa menghasilkan. Kalau tidak percaya, silakan datang ke Tambak Boyo dan KWT-KWT-nya. Ibu-ibunya bisa kredit motor dengan penjualan kangkung. Hanya dari kangkung. Iya, artinya nggak usah berpikir lahan, nggak usah berpikir yang besar. Tapi kan semua itu dimulai dari langkah pertama. Kalau kita tidak mulai melangkah, ya nggak mungkin bergerak kan gitu. Dimulai dari langkah pertama, langkah selanjutnya, dan seterusnya. Artinya dimulai dari pekarangan sendiri, cangkul di rumah ada. Iya kan? Tinggal laksanakan aja. Apalagi mahasiswa pertanian udah tahu loh itu. Ya, jangan-jangan sarjana pertanian ya nggak tahu Mbak Desi, bisa nyangkul nggak gitu. Ya tapi kan kalau kita berbicara itu kan nggak harus cangkul. Kita ada kultivator, mekanisasi, dan lain. Menurut saya nggak usah berpikir besar, lakukan yang kecil. Nanti yang besar itu pasti sampai juga. Baik, itu tadi penjelasan tentang Salibu dan pertanian dari Pak Andri. Terima kasih Pak udah hadir. Penasaran dengan dunia pertanian lainnya? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng di samping. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.